Saya pernah berinteraksi dengan Yang Prabu Siliwangi dan beliau mengatakan kalau macan putih yang asli itu dimahar, kata beliau itu 100 juta lebih itu. Yang asli 100 juta itu kalau dimahar, yang asli. Yang kedua, ciri yang asli kata beliau, jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah dari Yang Prabu Siliwangi. Dia mengatakan kalau yang asli itu tidak bisa masuk ke tubuh insan manusia. Itu yang kedua. Yang pertama, tidak bisa masuk ke dalam tubuh insan manusia. Yang kedua, dia tidak bisa memanipulasi dirinya. Itu macan putih yang asli. Yang ketiga, dia bisa hanya memanipulasi dirinya sebagai manusia dalam gaib yang tinggi besar. Dan yang keempat, kalau dimahar, maharnya itu ratusan juta. Itu yang asli. Kalau yang KW, siluman macan putih KW itu, pertama dia bisa memanipulasi dirinya. Yang kedua, dia bisa masuk ke dalam tubuh insan manusia. Yang ketiga, maharnya itu nggak sampai jutaan, 5 juta, 2 juta, 3 juta, apalagi 500.000 bisa juga kan? Karena yang mengaku sebagai siluman harimau atau macan putih itu bisa jadi misalnya monyet. Subscribe, like, and share. Sahabat spiritual yang saya hormati, ada satu rahasia yang perlu saudara-saudara ketahui. Manakala kita memeriksa makhluk gaib itu yang memanipulasi dirinya. Sering makhluk gaib itu memanipulasi dirinya, apakah itu jin, setan, iblis, laknatullah atau siluman apalah. Dia berjubah-jubah, dia seperti orang-orang alim, lalu mengaku sebagai ini, sebagai ini. Bahkan ada pula Kanjeng Nyai Ratu Loro Kidul. Dia mengaku sebagai Kanjeng Nyai Ratu Loro Kidul dari Partai Laut Selatan. Ada mengaku sebagai Dewi Lanjar atau siapa, Nyai Blorong segala macam. Bahkan ada pula yang mengaku sebagai Prabu Siliwangi. Ada mengaku sebagai Siti Jenar atau Sunan Kalijaga. Macam-macam lah dia mengaku sebagai siapa. Orang yang kita kenal. Oh, saya adalah Prabu Siliwangi. Saya adalah Sunan Kalijaga. Dan orang yang menerawang itu meyakini yang datang ke dia itu adalah Prabu Siliwangi, Sunan Kalijaga, atau Syarif Hidayatullah, atau Dewi Lanjar, atau Kanjeng Nyai Ratu Loro Kidul, dan sebagainya. Orang itu yakin tanpa dia mengetahui kode-kode tanda-tanda itu asli atau KW. Itu asli atau KW. Padahal sebenarnya itu adalah KW, bukan asli. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa itu adalah asli atau KW? Terutama yang berhubungan dengan rohani-rohani seperti Prabu Siliwangi misalnya, Sunan Kalijaga misalnya. Maka setiap orang yang saya bukakan mata batinnya, saya tunjukkan itu. Kalau ini yang datang, rohani datang, ini cara memeriksanya. Kalau seperti ini dia berarti dia ini. Kalau seperti ini berarti dia KW. Kalau ini asli. Begitu juga siluman. Misalnya macan putih, harimau putih atau sebelang. Ada juga ya siluman ini macan putih atau sebelang, harimau belang yang KW-nya saudara tidak asli. Nah, ini jadi problematik. Kata orang, saya akan memahar, akan memberi Anda kadam macan putih, gitu. Tetapi dia tidak tahu macan putih yang diberinya itu adalah KW, tidak asli. Apa yang menunjukkan dia KW, saudara? Yang pertama, kalau macan putih itu KW, dia bisa berubah-ubah dia. Dia bisa memanipulasi dirinya. Kadang-kadang dia seperti ular, siluman ular. Kadang-kadang seperti macan kumbang. Kadang-kadang seperti siluman buaya. Kadang-kadang seperti macan putih. Kalau macan putih yang asli, tidak bisa dia memanipulasi dirinya, saudara. Kalau macan putih doang, nggak bisa berubah dirinya sebagai apa-apa. Kecuali dia bisa merubah dirinya itu sebagai manusia mungkin. Di alam gaib itu. Itu asli itu, saudara.
Tapi kalau ada yang mengatakan itu macam putih, kemudian kita terawang, lalu kita katakan kembali ke wujud asli, dia berubah, dia mungkin menjadi siluman ular kah, atau jadi pocong kah, atau jadi apakah, berarti itu KW itu. Yang susahnya, ketika kita memar kadam macam putih atau harimau putih, ternyata KW dan masuk ke dalam tubuh kita. Dia masuk ke dalam tubuh kita. Nah, inilah yang akan mempunyai akibat kepada kita di kemudian hari. Kalau macan putih yang asli tidak bisa masuk ke tubuh manusia, saudara. Tidak bisa. Tidak bisa dia masuk ke tubuh manusia dan tidak mau gitu. Kalau yang asli, saudara, macan putih yang asli itu tidak mau masuk ke dalam tubuh manusia dan tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Karena energi dan organ-organnya itu lebih besar daripada manusia. Energi gaib yang ada pada manusia nggak bakalan bisa. Dia nggak bisa macam putih itu merubah wujudnya sebagai apa gitu. Merubah wujudnya jadi kecil, menjadi besar. Nggak. Kalau besarnya sebesar itu, ya sebesar itu. Nggak bisa dirubah jadi kecil. Kalau siluman lain bisa dia memanipulasi dirinya. Dia bisa membuat dirinya besar, bisa membuat dirinya kecil. Jadi kalau dia mengecilkan dirinya, disesuaikanlah dirinya dengan tubuh gaib manusia. Tapi kalau macam putih yang asli atau siluman harimau yang asli, nggak bisa dia mengecilkan badan untuk menyesuaikannya dengan tubuh manusia. Nggak bisa, saudara. Dia nggak bisa memanipulasi dirinya. Kalau siluman yang tidak bisa memanipulasi dirinya itu asli itu, saudara. Tapi kalau ada siluman yang mempunyai kemampuan memanipulasi dirinya, sebentar melihat orang sebagai siluman kera, sebentar dilihat orang sebagai harimau, sebentar dilihat orang sebagai ular, babi, segala macam. Nah, itu KW itu, saudara. Nah, itulah yang dimahar. Jadi kalau saudara-saudara ingin dimahar kadam siluman putih, macam putih apakah namanya, Anda harus tahu itu asli atau KW. Cuman persoalannya orang kan nggak tahu jadi kadam itu asli atau KW. Kan itu jadi persoalan. Jadi ada kesurupan macan putih, ada orang kesurupan itu bukan macan putih, cuma kena wujud. Bisa jadi dia siluman ular wujud sebenarnya, tapi menyamar, dimanipulasi jadi seperti harimau. Bisa jadi itu siluman ular, saudara. Dikatakan itu simiong, itu macam putih, masuk ke tubuh manusia. Lalu ketika kesurupan dia berkarangka seperti harimau. Itu tidak bisa, jadi dia kera, siluman kera. Dia memanipulasi dirinya. Yang siluman harimau yang sebenarnya nggak bisa masuk tubuh manusia, saudara. Itu yang KW. Nah, itu yang dimahar itu. Sehingga menimbulkanlah amarah pada kita, temperamen kita tinggi dan segala macam. Nah, sini yang rahasia tentang kadam-kadam yang saya ungkapkan kepada saudara-saudara. Jadi nggak gampang-gampang memahar macan putih segala macam. Saya pernah berinteraksi dengan Yang Prabu Siliwangi dan beliau mengatakan kalau macan putih yang asli itu dimahar, kata beliau itu 100 juta lebih itu. Yang asli 100 juta itu kalau dimahar, yang asli. Yang kedua, ciri yang asli kata beliau, jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah dari Yang Prabu Siliwangi. Dia mengatakan kalau yang asli itu tidak bisa masuk ke tubuh insan manusia. Itu yang kedua. Yang pertama, tidak bisa masuk ke dalam tubuh insan manusia. Yang kedua, dia tidak bisa memanipulasi dirinya. Itu macan putih yang asli. Yang ketiga, dia bisa hanya memanipulasi dirinya sebagai manusia dalam gaib yang tinggi besar. Dan yang keempat, kalau dimahar, maharnya itu ratusan juta. Itu yang asli. Kalau yang KW, siluman macan putih KW itu, pertama, dia bisa memanipulasi dirinya. Yang kedua, dia bisa masuk ke dalam tubuh insan manusia. Yang ketiga, maharnya itu nggak sampai jutaan, 5 juta, 2 juta, 3 juta. Apalagi 500 ribu bisa juga kan, karena yang mengaku sebagai siluman
harimau atau macan putih itu bisa jadi misalnya monyet, siluman monyet yang menyamar 500.000 1 juta 2 juta itu KW dan dia masuk ke tubuh manusia. Jadi siluman-siluman yang bisa memanipulasi dirinya, siluman-siluman yang bisa memanipulasi dirinya itu cenderung mempunyai kecenderungan untuk masuk ke tubuh manusia. Tapi kalau siluman-siluman yang asli, yang tidak bisa memanipulasi dirinya, tidak akan pernah mau masuk ke tubuh manusia. Itu ciri-ciri saudara-saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan kesurupan siluman harimau putih, itu bukan siluman putih, itu KW. Ini orang tidak tahu. Nah, ini yang dikatakan oleh yang Prabu Siliwangi kepada saya. Itu rahasianya saudara-saudara. Mungkin selama ini orang nggak tahu saudara-saudara. Nah, saya singkapkan ini supaya Anda jangan tergiur atau terpana. Oh, saya mendapat kadam macan putih yang saya mahar sekian. Berapa maharnya? 5 juta. Itu KW itu. Yang asli itu ratusan juta. Dan itu nggak mudah untuk mendapat macan putih yang asli. Nggak mudah, nggak gampang. Walaupun Anda mahar pun sulit. Nah, gitu saudara-saudara. Berkenaan dengan macan putih atau siluman harimau sekumbang atau harimau sebelang dan lain-lain yang asli dengan yang KW. Jadi Anda jangan sembarang-sembarang mahar-mahar. Oh, kadam, saya memahar kadam ini. Enggak ada. Tapi pengetahuan orang tentang kadam itu kan relatif pula saudara-saudara. Dia nggak tahu yang kadam yang asli itu yang KW itu. Nah, bagaimana Anda tahu? So, kasih contoh, ada orang kemarin yang saya buka mata batin, datang ke rumahnya, ada wujud dekat rumah itu siluman ular hitam. Apa yang kamu lihat dekat rumah kamu di luar atau di pekarangan luar? Kayak bergalung hitam Pak, coba lihat baik-baik, oh siluman ular Pak. Terus lihat lagi, berubah dia Pak, jadi kumbang hitam. Terus lihat lagi, berubah dia Pak, jadi macam putih. Dia mendekat Pak. Dekat ke mana? Dia mau masuk ke tubuh saya Pak. Ya Pak. Oh, Pak, dia mau masuk Pak. Ini kemana Pak? Dia masuk Pak. Nah, itu. Kemudian saya usir. Saya tahan. Enggak jadi masuk. Tanya dia, dari mana dia? Ditanyanya. Kamu dari mana? Ada yang menarik saya ke sini katanya. Itu saudara. Jadi kecenderungan siluman yang memanipulasi dirinya itu adalah masuk ke dalam tubuh manusia. Itu ciri-cirinya, indikator-indikatornya, tanda-tanda saudara. Nah, itu pula yang Anda mahar tuh. Masuk ke tubuh manusia. Nah, kalau saya memahar kadam-kadam itu, kadam-kadam yang tidak masuk ke dalam tubuh manusia, yang asli, tapi mahal. Nggak mampu Anda membayar mahar. Kalau saya katakan, yang Prabu Siliwangi mengatakan kalau kadam macam putih itu maharnya satu ekor saja 100 juta lebih. Itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Gitu saudara-saudara. Tapi kalau ada mengatakan kadam lalu masuk ke dalam tubuh manusia, itu adalah makhluk manipulatif, tidak asli itu. Termasuk juga dikatakan itu adalah kadam leluhur. Ini kadam leluhur itu masuk ke tubuh manusia, itu berarti itu manipulatif dan KW, tidak asli. Nah, inilah yang akan menjerumus manusia ke dalam kesesatan. Nah, ciri-ciri kan apa? Temperamen kita tinggi, kita pemarah, pikiran kita sering error, dan segala macamnya. Nah, itu saudara. Jadi saudara-saudara, tentang tembus pandang, tentang mata batin, tentang penerawangan, tentang kadam-kadam, bagaimana cara kita memeriksa makhluk gaib, itu ada rambu-rambunya saudara-saudara, ada kode-kodenya. Insya Allah nanti saya akan berbicara tentang kode-kode bagaimana kita memeriksa suatu sosok asli atau KW ketika mata batin sudah terbuka. Demikian saja
Mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.